Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah umrah Az-Zahra rahimakumullah, moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai kesehatan, kekuatan, kemauan dan kemampuan untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Moga-moga kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kesempatan singkat ini akan saya manfaatkan untuk merespon kejadian yang sangat viral hari-hari ini, yaitu peserta MTQ di Sumatera Utara yang memakai cadar ketika tampil oleh panitia diminta membuka, dia tidak mau dan lebih pilih untuk mengundurkan diri. Rame di medsos, sangat rame, cenderung menyalahkan panitia, menyalahkan Dewan Hakim. Padahal di situ saya dengar suaranya guru saya, Profesor Dr. Said Aqil Al-Munawwar Al-Hafidh. Saya dengar, tapi saya belum yakin, belum tanya juga saya. Saya ingin penjenengan ngerti masalah ini. Kalau komentar itu harus ngerti dulu. Kalau merespon apalagi juga harus ngerti, jangan asal labrak. Sudah diunggah di medsos, cenderung menghujat, cenderung menyudutkan. Jangan. Saya ingin sekali lagi menjelaskan soal menutup muka bagi muslimah. Dalam hal ini bukan akidah tapi syariah. Wah, banyak ini demi mempertahankan akidahnya. Ini bukan soal akidah. Akidah itu kepercayaan. Ini syariah. Syariah itu pelaksanaan, ya, ada iman, Islam, ihsan kan. Nah, iman itu akidah, Islam itu syariah, ihsan itu akhlak. Jadi ini wilayahnya wilayah syariah, boleh berbeda, dan perbedaan itu tidak menyebabkan kufur karena syariah, kecuali mengingkar pada syariah lain lagi. Kalau berbeda wajar, dan memang banyak perbedaan dalam hal syariah. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahumullah, dua tokoh ini menyatakan bahwa menutup muka tidak wajib bagi wanita muslimah di dalam sholat, di luar sholat sama. Jadi kans, peluang untuk tidak menutup muka itu bagi muslimah ada dasarnya, ada dalilnya, ada imamnya. Dalilnya sama sebenarnya, soal persepsi yang menyebabkan perbedaan. Podo beneri, sama-sama benar. Nggak usah ngotot. Kalau ikut salah satu, ya ikut saja, tidak usah menyalahkan yang lain. Memang Imam Syafi'i rahimahullah, muridnya Imam Malik, dan Imam Ahmad rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i, dua beliau ini berpendapat bahwa menutup muka di luar sholat bagi perempuan hukumnya wajib. Jadi kalau dalam sholat memang harus terbuka, tapi di luar sholat harus tertutup. Itu pendapat. Dalilnya podo dengan guru-gurunya ini tadi sama.
Nah kalau penjenengan ikut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, maka seperti sekarang ini berdosa. Pilih nanti. Untung ada masker, mendingan. Tapi ini soal syariat, soal pendapat, soal hukum. Jadi begitu luasnya, begitu luasnya ajaran Islam dalam hal syariat. Bagi yang kekeh nutup muka, ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Ahmad bin Hambal, bagus, benar. Semuanya ini ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lalu dianggap, oh, tidak ikut Rasulullah. Lalu Rasulullah bagaimana? Rasulullah memberi bimbingan terbuka. Zaman itu umumnya wanita memang menutup muka, baik muslim maupun non muslim di Arab. Sekali lagi, kalau soal ayat dan hadis sama, tapi pemahamannya yang berbeda. Ini penting supaya kita dalam keadaan apapun bisa adaptasi, tetap taat pada Allah SWT, tetap ikut Nabi Muhammad SAW, tetap patuh pada syariat. Jadi jangan seolah-olah nek ngini iki bener tapi sing kene salah, ndak. Jadi nek muka itu dosa, salah, ndak. Atau sebaliknya, kalau nutup itu teroris atau salah, ndak juga. Sama-sama benar. Hanya harusnya kita menempatkan sesuai dengan kepantasan, kelayaan, kondisi yang pas. Yes, itu dulu satu. Jadi nutup muka bener, buka muka bener. Itu dua-dua kalau di voting juga sama kuat. Tapi nek tuwek-tuwekan ya tuwek sing buka. Wong sing buka Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu lebih tua dari yang dua ini. Yang dua itu muridnya dan lebih muda. Tapi saya tidak mendukung A atau B-nya. Yang penting saya menerangkan supaya penjenengan jelas ngerti bahwa oh ya, muslimah itu ada pilihan. Pakai apa ini? Cadar itu pilihan. Tidak pakai cadar juga pilihan. Podo benere, podo pengen selamete, podo pengen munggah swargane. Wis, nggih, satu. Yang kedua, terkait dengan musabaqah. Istilahnya musabaqah tilawatul Quran, tapi cabangnya banyak. Ada hafalan, ada tafsir, ada cerdas cermat, ada syarah atau pidato, banyak cabangnya. Tentang penilaian musabaqah, saya menjadi hakim sejak sudah lama, sejak lama. Menjadi hakim nasional juga sudah berkali-kali, menjadi hakim internasional juga sudah berkali-kali. Sebagai hakim yang berinteraksi dengan para hakim internasional dan pesertanya juga banyak wanita, itu bukan hanya dibuka, tapi selain dibuka, disuting, kemudian di depan saya ada TV. Untuk apa? Untuk melihat ekspresinya. Saya biasanya ditugasi fasohah. Fasohah itu ada butilawah, kemudian tartil, kemudian al-waqf wal ibtida. Ya, memang berat sekali. Tapi memang kita harus melihat mukanya. Kalau membaca Quran loh, kalau tafsir memang berbeda, itu katanya tafsir, tapi tafsir kan hafalannya 30 juz. Tafsir Arab itu hafalannya 30 juz, tafsir bahasa Indonesia hafalannya 30 juz, tafsir bahasa Inggris hafalannya 14 juz. Tapi itu kabarnya bahasa Arab, berarti 30 juz. Itu harus membaca dulu, membaca hafalan tapi. Nah, untuk kami yang fasohah juga tajwid sama ya, fasohah tajwid sama. Harus melihat gerak mulut, membaca shotnya bagaimana. Kemudian ketika
ayat azab atau ayat apa hiburan ada perubahan ekspresi enggak? Suara bisa didengar tapi ekspresinya bagaimana? Itu dinilai. Lah nek ditutupi. Jadi itu loh masalahnya. Kenapa panitia kemarin ngotot itu, karena panitia juga atas advis dari hakim, dan hakim memang ada seperti itu, bukan hanya melihat dari jauh. Di depan ada monitor, layar monitor untuk melihat. Wah ya haram, terserah, ini sudah disepakati oleh ulama sedunia kok. Sekali lagi soal melihat muka wanita ya seperti itu kan, saya yakin para hufat, para hakim yang tingkat dunia sudah tidak ke situlah arahnya ya. Tapi memang harus gerak mulut ini, kemudian ekspresi ini dinilai. Apalagi qiraat atau mujawad ya, yang dilakukan itu loh, itu namanya mujawad atau qiraat. Itu lebih anu lagi, lebih harus cermat lagi, tajwidnya, makharijul hurufnya lebih harus dicermati lagi. Dan MTQ yang tingkat nasional maupun tingkat, apalagi tingkat internasional, itu sekali lagi di samping kita bisa melihat, mungkin bisa melihat yang baca, tapi kalau saya umumnya memang melihat layar monitor, orangnya nggak kelihatan, hanya gambarnya ya, monitornya itu kita melihat gerakannya ya, bukan gerakan badan ya, inilah muka ini. Jadi memang diperlukan untuk dibuka. Apalagi MTQ ini dibuka hanya saat tampil di dalam kaca, bukan begitu ya waktu datang ya nutup, kemudian nanti selesai ya menutup lagi. Dibuka hanya saat duduk membaca, dan membaca itu di dalam kaca. Orang-orang enggak kelihatan ya, penjenengan misalnya ini depannya dikasih kaca, saya yakin penjenengan juga enggak bisa melihat. Kalaupun bisa, toh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik membolehkan. Jadi ya jangan ngotot-ngotot nemen. Tapi saya tetap menghargai qori atau mufassirah ini. Oke, itu prinsip bagus, saya enggak nyalahkan. Tapi yang saya komentar itu, yang komentar itu loh ya, yang saya respon ini yang komentar gak patek ngerti atau gong patek ngerti, tapi komentar dowo, kemudian nyalahkan ABC, nyalahkan pihak tertentu yang memang tugasnya sesuai tupoksinya seperti itu. Jadi disuruh buka muka itu hanya ketika baca di atas podium, dan podium itu terdiri dari dilingkupi kaca karena suaranya biar nggak campur dengan penonton. Kemudian di syuting, lalu hasil syutingannya itu disalurkan ke layar monitor untuk para hakim. Umat bagaimana? Umat biasanya memang bisa melihat di layar monitor besar tuh, giant screen itu biasanya bisa melihat juga. Tapi sekali lagi ini kondisi khusus. Kalaupun mau dibuat darurat ya memang darurat ya. Karena ada perintah begitu, ada penilaian seperti itu, toh hanya sekejap, bilang kira-kira 15 menit. Setelah itu kembali tutup lagi, tidak ada masalah. Sebenarnya begitu secara prosedur tidak ada masalah. Secara hukum tidak ada masalah. Soal keteguhan ya itu yang kita hargai. Mbak ini teguh, bagus. Tapi harusnya teguh itu juga disertai ilmu supaya keteguhannya andalan ya, bukan ini tidak andalan ya, tapi harus kita akui dia masih parsial. Oke, tidak salah dalam arti apa yang diyakini, tapi dalam perspektif fikih 4 mazhab sebenarnya tidak perlu seperti itu gitu nggih. Jadi sehingga panjenengan juga jangan ikut larut dalam apa ini ABC-nya pertengkaran atau perselisihan pendapat. Kemudian kalau soal buka muka waktu ihram baik umroh maupun haji, wanita justru tidak boleh menutup muka, harus dibuka. Lho ngono ki. Masuk mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, muka harus dibuka, kalau tutup bayar dam.
tangan, dua tangan, tapak tangan ini dan ini buka, tidak boleh ditutup. Muka harus dibuka. Loh, berarti kan tidak mutlak kan? Nutup muka itu tidak mutlak kan? Selama haji sak suwene itu, selama itu harus terbuka. Berarti ya pedok. Kok pedok apa ya pedok? Ketemu laki-laki kan waktu tawaf, gak terima pedok tok ya desek-desekan. Itu muka harus terbuka, kok tertutup? Bayar dam, dos itu sekali tertutup itu. Kok sesuk nek tertutup meneh bayar wedhus meneh. Siapa yang pernah umrah atau pernah haji mesti merasakan bahwa ternyata buka muka itu hukumnya wajib. Loh, bayangkan ini. Jadi dari perspektif syariah masih ada ruang banyak, ruang luas untuk berbeda pendapat, untuk istilah saya akrobatnya, berakrobat. Kalau ngerti, kita nggak ngerti gak usah kakek pola ya. Ini ya saya khawatir belum luas wawasannya ya. Saya mohon maaf ya, saya sejak tahun 94 itu sudah membimbing peserta tafsir tingkat nasional, jadi sudah agak ngerti lah perkara para hufat itu umumnya, mohon maaf ya. Makanya saya ngotot menemui para rektor untuk supaya para hufat itu bisa S1, bisa S2, bisa S3 itu karena para hufat umumnya pendidikannya SMA ke bawah. Mengapa menghafal Quran? Karena tidak punya biaya untuk kuliah lalu menghafal Quran, umumnya begitu sebagian, tapi sebagian juga bisa berbeda. Tapi memang hafal Quran ya, tapi wawasan tentang pemahaman Al-Quran memang sangat masih banyak yang minim. Saya tidak menuduh si A si B, pokoknya umumnya seperti itu yang saya alami, saya hadapi, baik yang saya bina di Jawa Timur maupun yang saya nilai di tingkat dunia bahkan. Jadi soal menutup muka memang pilihan, bukan kepastian, tapi pilihan. Boleh iya, boleh tidak. Kenapa saya kemarin merespon seorang rektor yang melarang menutup muka? Nah itu lain itu. Selama di kampus dilarang menutup muka ya tidak boleh lah. Tapi akhirnya sudah dicabut alhamdulillah. Tapi respon saya bukan soal buka nutupnya, tapi itu ada ketentuan bahwa di kampus itu dilarang nutup muka, ya tidak boleh lah gitu. Itu sewenang-wenang kalau gitu. Tapi kalau ini kan kondisi tertentu, akhirnya panitianya juga agak ngalah mungkin ya, karena serangan netizen istilahnya, serangan netizen yang netizen itu ya netizen, kita tahulah bagaimana pengetahuannya tentang agama ini. Tapi Allah SWT Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih Penyayang, ini mengundurkan diri tapi mendapat hadiah ya jauh lebih besar daripada hadiahnya kalau dia menang. Saya soalnya tahu berapa hadiahnya MTQ, hadiah nomor 1 itu dapat berapa, itu saya tahu. Nah ini dapat sekian, itu lebih besar daripada ini. Saya yakin karena imannya, karena kekehnya, kokohnya pendirian. Moga-moga seperti itu. Tapi langsung dikomentari oleh netizen yang ya tentu kita memaklumi. Dan panitia sebenarnya memberi kesempatan lagi, kalau dia mau tampil boleh lah, bukan didiskualifikasi ya. Setelah dengan cara diperiksa dulu. Tapi waktu tampil tetap boleh nutup. Itu menurut saya juga tidak teguh itu. Kalau menurut saya ketika tampil harus dibuka, sebab ada penilaian yang memang memerlukan mengetahui perubahan air muka ketika membaca Al-Quran, lagunya sesuai atau tidak dengan ekspresinya. Lagunya sedih, ekspresinya mesem kan ya tidak tepat, itu dinilai juga kan. Baik, ini sesungguhnya bukan asasi, dan saya sudah pernah menerangkan soal aurat wanita itu. Tapi karena ada kasus seperti itu, maka saya respons supaya reda hiruk pikuknya, dan orang banyak yang ngerti ngerumangsani. Apa ngerumangsani itu Pak? Merasa gak pas, merasa kalau ngerumangsani itu TJ.
iso ngrumangsani bahwa ternyata ilmu saya masih kurang, ternyata pengetahuan saya masih kurang, sehingga saya belum layak untuk memberi komentar negatif pada para pihak. Penting loh, sebab jangan kira kita mengomentari itu lalu tidak dicatat oleh malaikat. Semua tindakan kita dicatat oleh malaikat, teliti, tertib, tidak gampang terhapus kecuali sudah diampuni oleh Allah SWT, dan itu akan harus menuntut pertanggungjawaban. Coba wis ngelong oleh ini wong akeh terus kita ternyata bijahalatin, kurang ilmu, kan susah juga. Jadi dalam kaitan dengan aurat wanita, moga-moga semuanya menyadari, menurut saya sebaiknya panjenengan ikut Hanafi dan Maliki. Bukan Syafi'i jelek enggak, tapi untuk kondisi Indonesia kayaknya mayoritas kan buka muka. Nah, timbang dosa kan gitu kan? Kan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah SWT menghendaki yang mudah, tidak yang susah. Lah yang mudah untuk hal ini jelas membuka muka untuk interaksi pergaulan di Indonesia ini. Kalau di Arab kebiasaannya sudah begitu ya enggak apa-apa, tapi di Arab pun kalau penyanyi pernah ke Arab, saya agak lama di Arab, malah lebih tertutup Indonesia kok. Tapi waktu itu tahun 80-an, sekarang mungkin sudah lebih tertib. Tapi yang jelas di Arab pun juga lebih banyak yang buka muka dibanding yang menutup muka. Saya tidak mengatakan yang menutup muka salah, tidak salah, benar, bagus. Bahkan kalau semuanya begitu, oh lebih bagus lagi. Tapi kondisi kehidupan nyata sehari-hari kan tidak demikian. Maka ya saya sebagai orang yang mendakwakan Islam tentu memberi pilihan-pilihan supaya umat Islam ini, namanya jujur ceramah itu, Islam itu mudah, masa terus ditinggal-tinggal kan tidak mungkin kan. Islam itu mudah, ya supaya mudah kita tunjukkan pilihan-pilihan itu sehingga penyanyi bisa milih. Tapi nek sing gak oleh milih ya aja milih salat, gak oleh mesti kok ditinggal, wah enak gak salat, gak ono pilihane. Pun gitu nggih tentang ini.